Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data yang mudah dan praktis menggunakan website Stats Kingdom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khotdi Manuguluman Gaul. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, UPN Veteran Jawa Timur, dengan NPM 2501 2010036. Mari kita saksikan dan belajar bersama. Jadi metode penelitian yang saya lakukan yaitu berjudul pengaruh pengeluaran untuk hiburan digital terhadap sisa uang bulanan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, di mana pengertiannya adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh satu variabel bebas X terhadap variabel terikat Y dengan membentuk persamaan garis lurus. Bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX. Variabel penelitian tersebut yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y, di mana pada X yaitu sisa uang yang dimiliki pada akhir bulan, dan pada variabel Y yaitu total pengeluaran untuk hiburan digital. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dengan uji hipotesis awalnya yaitu 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran untuk hiburan digital terhadap sisa uang bulanan, dan hipotesis alternatifnya 1H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran untuk hiburan digital terhadap sisa uang bulanan. Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui penyebaran kuesioner online menggunakan platform Google Form dengan tahap-tahapan sebagai berikut, yaitu pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan data. Dan untuk kuesionernya yaitu yang pertama sisa uang yang dimiliki pada akhir bulan, dan yang kedua yaitu jumlah pengeluaran dalam satu bulan untuk hiburan digital. Ini merupakan sumber data yang telah saya dapat. Jadi total ada 38 responden, dan langsung saja kita masuk pada data mentahnya. Jadi di sini adalah data mentah dari 38 responden yang saya ubah menjadi variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya yaitu dari pertanyaan yang pertama yaitu sisa uang bulanan pada akhir bulan, dan variabel Y yaitu total pengeluaran untuk hiburan digital. Karena variabel X dan variabel Y ini belum bisa langsung diubah atau diproses ke data mentah ke data penelitian kita, ada baiknya kita konversi terlebih dahulu agar bisa diolah nanti. Nah, ini merupakan data variabel X dan variabel Y yang telah dikonversikan, dan langsung saja kita masuk ke aplikasi pengolah data yang saya gunakan yaitu Stats Kingdom supaya lebih mudah dan praktis. Langsung saja kita masuk pada websitenya. Kita scroll sampai menemukan Simple Linear Regression yang nomor 1 ini. Jadi kita akan menggunakan ini untuk metode analisis kita, dan di sini terdapat dua kolom X dan Y. Langsung saja kita pindahkan data yang telah kita konversikan dari variabel X dan variabel Y. Yang pertama kita konversikan variabel X terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita masukkan variabel Y-nya. Nah, di sini setelah kita masukkannya langsung saja kita tekan calculate, dan di sini semuanya akan muncul data yang telah kita olah, mulai dari line feed plot, projection online, value, double F hitung, double F double,
Semuanya lengkap ada di sini. Selanjutnya mari kita jelaskan satu persatu, dan di sini saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama adalah koefisien determinasi atau R-square-nya. Jadi R-square-nya yaitu sebesar 0,8181, dimana 81,8% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Artinya adalah kemampuan variabel Y adalah sebesar 81,8%, sementara sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan di sini ada correlation R-nya yaitu sebesar 0,9045. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel X dan variabel Y, dikarenakan mendekati 1 dan bernilai positif. Nah, yang kedua itu adalah F hitung dan F double. Di sini telah terlampir F hitungnya yaitu sebesar 161,8651. Dan untuk F double-nya kita mendapatkan 4,11. Nah, jadi di sini F double-nya belum dihitung atau belum ditunjukkan. Kita harus mencarinya terlebih dahulu. Cara menemukan nilainya yaitu dengan melihat tabel distribusi F atau DF yang ini. Selanjutnya patokan yang kita cari adalah 1,36 dari jumlah responden yang kita miliki dikurangi 2. Artinya adalah jumlah responden awalnya adalah 38, terus dikurangi 2 menjadi 36, dan angka 2-nya itu diambil dari variabel yang kita pakai, yaitu dua variabel yaitu X dan Y. Berarti 1,36 diambil dari angka yang ini 1 dan yang ini 36. Terus kita cari menggunakan titik presentasi distribusi F untuk probability 0,05. Jadi untuk F double-nya kita cari dari sini, yaitu angka yang pertama atau 1 ini menjadi patokan awal dan 36 dari total responden kita dikurangi 2. Nah, jadi bisa dilihat di kursor hasilnya yaitu 4,11 untuk F double-nya. Jelas ya? Next, kesimpulannya berarti hasil tersebut F hitung lebih besar dari F double, sehingga menolak H0 dan menerima H1, dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari pengeluaran untuk hiburan digital terhadap sisa uang bulanan. R-square-nya udah ketemu dan F hitung serta F double-nya udah. Selanjutnya kita masuk pada nomor 3 yaitu p-value. Di sini terdapat p-value-nya yaitu 8,883 E dikurangi 15. Jika kita hitung hasilnya yaitu sebesar 0,0000000000006883 ini. Jadi nolnya itu ada 14. Ini berarti p-value kita lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Dan yang keempat yaitu kita mencari persamaan regresinya. Untuk persamaan regresi ketika nilai X sama dengan 1, ini adalah slope atau kemiringan yang menunjukkan ketika nilai X meningkat satu satuan atau dari 0 menjadi 1, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,6916 satuan. Dan nilai Y ketika X sama dengan 0 ini merupakan intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Artinya ketika tidak ada pengaruh dari variabel X atau X sama dengan 0, nilai Y nya akan tetap sebesar 84,3647. Dan yang terakhir kita mencari model persamaan regresinya dari Y sama dengan 84
dari yang ini, Y sama dengan 84,3647 plus 0,916 X. Kesimpulan dari analisis data yang telah saya buat yaitu pengeluaran terhadap hiburan digital memang berpengaruh terhadap sisa uang bulanan yang dapat dibuktikan dengan yang pertama yaitu hasil R-square yang sebesar 0,8181 yang berarti 81,8% variabel Y dijelaskan oleh variabel X. Artinya adalah kemampuan variabel Y adalah sebesar 81,8%, sementara sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua yaitu F hitungnya adalah sebesar 161,8651 dan untuk F double-nya yang kita dapatkan adalah 84,11. Berarti dari hal tersebut F hitung lebih besar dari F double sehingga menolakkan 0 dan menerima H1. Dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari pengeluaran untuk hiburan digital terhadap sisa uang bulanan. Dan yang ketiga yaitu V value yang kita dapatkan adalah 0,00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 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih untuk semuanya.